Perawat cantik tuan muda arogan. Bab 206. Lia, kemarin klien dari Jerman adalah Nona Brianna yang menjadi penerjemahnya. Apa Pak Albert tidak memberitahumu? Dane tetap tersenyum tenang melihat salah satu staf. Sekretaris Albert merupakan salah satu yang ternyata menaruh perhatian lebih pada Albert. Tania keluar dari ruangan Erik dan dia semakin merasa kesal karena Brianna akan menjadi karyawan di perusahaan. Sial, pasti dia sudah merayu Pak Albert dengan segala cara untuk bisa bekerja di sini. Tania berjalan dengan mengentakkan kaki menuju pantry. Tania menyeduh kopi dari mesin pembuat kopi. Dia melamun membayangkan hari-harinya yang tidak akan nyaman jika Brianna bekerja satu tim dengannya. Semoga saja tidak diterima. Aku sudah melaporkan gadis itu yang sudah berani merayu Pak Albert. Gumam Tania merasa yakin jika Erik dan Dane bisa menghalau Brianna dengan mudah. Dane dan Erik memanggil Albert ke ruangannya. Keduanya menginterogasi Albert. Mama dengar kabar yang tidak menyenangkan tentangmu dan Bri. Dane duduk tegak dengan tumpang kaki serta kedua tangan bertumpu pada masing-masing lengan sofa berbahan kulit. Kabar tidak menyenangkan apa, Ma? Tanya Albert heran. Kamu kerap membawa Brianna berlama-lama di ruang kerja bahkan berduaan di ruang rahasia, bisik Dane pelan. Albert melongo dan mengernyit. Siapa yang mengatakan itu? Kalau memang Mama dan Papa harus cepat-cepat punya cucu, kamu jangan lama-lama mengenalkan Brianna sebagai calon istrimu. Ucap Dane tetap santai. Albert tersedak, wajahnya memerah. Mama, aku dan Brianna di ruang rahasia tidak melakukan apa-apa. Albert membela dirinya dengan panik. Dane melirik Albert dengan sudut matanya. Ma, aku nggak pernah punya hubungan apa-apa dengan gadis manapun. Ucap Albert. Tidak punya hubungan, kenapa berdua-duaan di ruang rahasia 2? Itu nggak seperti yang Mama dan Papa bayangkan. Kami tidak melakukan apa-apa. Kami berdua hanya tidur saja. What? Kalian tidur bersama di ruang rahasia? Dane dan Erik spontan terkejut. Aduh, bukan begitu maksudku, Mam. Gimana aku jelasinnya, ya? Albert semakin panik. Dia salah memberikan jawaban. Coba jelaskan dengan tenang. Kalau memang kalian tidur bersama, ya harus jujur nanti. Akan Mama segera halalkan. Kenapa harus main uang muka di awal? Nggak bagus, Albert. Dane menunjuk-nunjuk Albert dengan jari telunjuknya seraya menggeleng berkali-kali. Mama, aku anakmu. Aku bukan lelaki seperti itu. Kami memang tidur bersama tapi di kursi masing-masing, kami. Albert menjelaskan dengan rinci dan detail sejak pertama dia mengajak Brianna. Dia menceritakan awal mula perkenalan dirinya dengan Brianna hingga bisa terjadi tidur bersama di ruang rahasia. Dane dan Erik tersenyum, senang rasanya bisa mencandai Albert tentang perempuan. Keduanya tentu saja tidak percaya dengan aduan Tania. Mereka lebih percaya dengan Albert, anak mereka sendiri. Tapi Dane dan Erik ingin sesekali menggoda Albert dan ingin mengetahui perasaannya pada seorang gadis, dalam hal ini adalah Brianna. Albert tidak akan mengajak sekretaris perempuan pergi kemanapun bertemu dengan klien atau rekan bisnis. Dia selalu memilih asisten pria. Mendengar Albert berhasil mendapatkan klien dari Jerman berkat Brianna, tentu saja itu adalah prestasi tersendiri bagi Albert di mata Dane dan Erik. Lia, nak, kami percaya padamu, kok. Dane menepuk-nepuk bahu Albert setelah Albert menceritakan dengan terperinci pertemuan demi pertemuannya dengan Brianna. Dane yakin, Albert mulai menyukai lawan jenis dan dia merasa senang, terlebih gadis itu adalah Brianna, adik Daniel Clinton. Orang tua Daniel menjalin kerjasama dengan Reza Darmawangsa.
Reputasi Brianna meski sedikit bebas tapi tetap terkendali dan bisa menempatkan diri. Dane pun menyukai Brianna sejak pandangan pertama. Wawancara Brianna dengan Dane hanya sekedar formalitas. Gadis itu sudah mendapat restu untuk berada di dekat Albert. Tapi Albert menempatkan Brianna sebagai staf biasa di tim. Sekretaris, bukan sebagai asisten pribadinya. Alhasil, keputusan Albert membuat Tania gerah dan semakin memanas. Dia harus satu tim dengan ayam kampus yang sudah menjegalnya untuk bisa merayu dan mendekati Albert. Muka kusut amat dari pagi, lupa disetrika. Tegur Laras menahan geli karena aduan. Tania pada Dane tidak mempan. Ku bilang apa? Jangan gegabah. Dane mengenalkan Brianna sebagai penerjemah Albert saat bertemu dengan klien dari Jerman dan kini akan bekerja sebagai staf di tim sekretaris. Yang kau bilang ayam kampus ternyata seorang translator handal, Tan. Makanya jangan suka menilai buku dari judul dan covernya saja. Baca dulu isinya, biar nggak malu. Tanda merek dagang Kike. Laras. Tania diam saja seraya bersidekap sebal melihat ke arah Brianna yang berdiri di sisi Dane. Bu Komis langsung lo yang mengenalkan Nona Brianna. Apa kamu nggak tambah insecure? Apa jangan-jangan sebetulnya Brianna adalah calon mantu Bu Komis, Tan? Dia berkedok staf saja di sini untuk memata-matai Pak Albert biar tidak ada yang ganggu. Laras. Tak henti-hentinya meledek Tania. Bu Laras yang baik dan senior yang handal, bisakah diam? Sejak pagi kenapa terus mengomporiku, sih? Gerutu Tania. Bukan mengompori tapi membuatmu sadar biar nggak suzon terus sama orang. Biar. Kalau mimpi jangan tinggi-tinggi nanti sakit kalau nyusruk. Laras menjawab tenang. Tania merasa ingin sekali mencakar wajah Brianna yang tersenyum ramah pada setiap orang. Meja untuk Brianna tepat di kubikel seberang dan berhadapan dengannya. Bu Laras, boleh tukeran meja, enggak? Tanya Tania. No, ini meja kebesaranku dan aku sudah sangat nyaman berada di sini. Laras menjawab tegas. Mulai hari itu juga Brianna sudah aktif bekerja. Albert meminta tim sekretaris mengajari Brianna banyak hal. Rekan-rekan di tim sekretaris menyambut Brianna dengan ramah dan antusias. Wajah baru, masih muda, cantik pula. Fresh banget kantor kita hari ini. Celetuk Bayu. Brianna hanya tersenyum tersipu-sipu. Albert melirik Bayu, entah kenapa ada perasaan tidak nyaman di hati Albert melihat. Bukan hanya Bayu lelaki yang antusias menyambut Brianna. Setelah makan siang Brianna benar-benar fokus dengan arahan senior-seniornya. Bekerja di kantor Albert memang bukan untuk main-main bagi Brianna. Dia serius dan fokus dengan pekerjaan barunya hingga tak peduli dengan Albert yang tiba-tiba saja mondar-mandir keluar ruangan hanya untuk melihat Brianna. Gadis itu tampak sungguh-sungguh di hari pertamanya bekerja. Batin Albert. Di ruangannya Albert mendadak tidak bisa fokus. Dia kerap melirik jendela hanya untuk melihat Brianna yang tak peduli dengannya. Dia menikmati arahan para seniornya. Kenapa yang mengajarinya lelaki semua? Karyawan perempuan tak ada yang mau mengajarinya. Gumam Albert sendirian di ruangannya. Albert keluar lagi menuju pantry dengan alasan ingin membuat kopi sendiri. Padahal dia baru saja keluar dari ruangan mesin fotokopi. Laras yang memang memperhatikan gelagat Albert keheranan sendiri. Tan, Pak Albert sejak kapan suka kopi? Doi bukannya hanya doyan susu jahe? Tanya Laras yang mencium aroma kopi dari gelas yang dibawa Albert saat melewati mejanya. Tahu? Biarin aja dia bikin apa-apa sendiri sekarang. Sahut Tania masa bodoh. Deh, yang patah hati. Ujar Laras.
Terus dari tadi bolak-balik saja entah masuk lift. Tahu kemana? Keluar masuk lift terus. Udah gitu fotokopi sendiri pula, biasanya nyuruh Bayu. Terus barusan bikin kopi. Aneh nggak sih? Tanya Laras. Tania diam saja tapi lalu dia melirik Briana yang sejak tadi memang hanya fokus dengan pekerjaannya bahkan terkesan tak peduli dengan Albert yang bolak-balik keluar masuk ruangan. Cewek bernama Briana itu lagi sok jual mahal kali, yal terus kenapa Pak Albert jadi absurd gitu tingkahnya hari ini. Gumam Tania sebal. Makanya ku bilang dari tadi. Pak Albert kayaknya gerah lihat Briana deket-deket karyawan cowok, ujar Laras. Tania melirik ruangan Albert. Biar sajalah itu perempuan didekati karyawan cowok. Panas-panas sekalian, deh. Emang boleh cuma aku aja yang panas, gerutu Tania. Ah, sudahlah kita fokus bekerja lagi. Ajak Laras. Tania mendelik sinis pada Briana. Dia tidak akan membiarkan Briana menjadi karyawan cemerlang, sebisa mungkin dirinya akan menjegal keberhasilan Briana di kantor. Nawang sudah pulih seutuhnya, dia kini kerap membantu Alex yang jalannya masih disangga tongkat. Lemah amat jalan harus pakai tongkat, ujar Nawang. Aku masih sakit, ringis Alex. Nawang diam saja, setengah hatinya masih sangsi jika Alex memang masih belum bisa berjalan sempurna seperti sebelumnya. Aku nggak pura-pura, ujar Alex. Aku nggak nanya, sahut Nawang. Tapi kamu sayang aku, kan? Ujar Alex. Nawang memukul bahu Alex. Alex mengadu. Kenapa setelah kecelakaan kamu menjadi lemah? Dipukul seperti itu oleh perempuan saja mengadu, cibir Nawang. Memangnya aku robot? Aku juga manusia, punya sisi lemah, dan kelemahanku adalah kamu, sahut Alex pelan. Nawang melirik sadis. Jangan merayu. Aku sedang mode lemah tapi serius, loh. Alex benar kesakitan, pukulan Nawang adalah pukulan pemegang sabuk hitam. Nawang diam tak menyahut lagi. Dia memapa Alex di taman belakang halaman kediaman keluarga Darmawangsa. Kamu sering marah sekarang, sejak aku bohongin kamu di rumah sakit. Alex melirik Nawang. Salah sendiri bohong. Aku tak suka, kamu pendusta, sahut Nawang. Tapi aku menjadi lemah dekat-dekat kamu, dan itu bukan dusta, tukas Alex. Nawang tak lagi menjawab. Alex menyukai Nawang, gadis manis yang tangguh dan serba bisa. Kamu kenapa putus dari Om Okan? Tanya Alex iseng. Ketuaan, jawab Nawang. Tapi Om Okan itu hot daddy, toh. Mamanya cantik. Katanya dulu kembang kampus. Jangan gosip, tegur Nawang judes. Teh, siapa yang gosip? Memang benar Om Okan itu meski kemarin masih jadi bujang. Lapuk, pesonanya nggak kalah dari para papa gula di luaran sana, tukas Alex. Tapi aku hanya menganggap dia sebagai kakak, tak lebih. Dia pun sama, menyayangiku. Hanya sebatas adik saja. Kalau sama aku gimana? Alex mulai memancing. Nggak gimana-gimana, biasa aja. Jangan dustal, goda Alex. Kamu yang suka dusta. Cibir Nawang membiarkan Alex duduk di kursi taman. Sementara dia meregangkan otot-otot tubuhnya. Sudah ku bilang, aku nggak dusta kalau aku itu temah dekat-dekat kamu. Maunya diperhatiin dan dimanja, tukas Alex. Nggak kebalik. Ada juga perempuan yang senang diperhatiin, sanggah Nawang. Aku kuat, kok. Aku bisa diandalkan tapi entah kenapa sejak dekat denganmu, sisi manjaku keluar. Antara ingin memperhatikan dan ingin diperhatikan. Alex tengadah melihat wajah Nawang yang terpapar sinar mentari pagi. Kamu manis tapi badas, puji Alex. Nawang memejam.
Dulu aku gadis penakut dan lemah. Berkat Isadora yang menyelamatkan aku dari kungkungan seseorang, aku berubah kuat dan mandiri. Alex terdiam. Dia sudah tahu masa lalu Nawang tanpa perlu Nawang bercerita. Apa orang itu sering menyakitimu? Tanya Alex lirih. Nawang membuka mata dan mengangguk. Tapi Tuan Reza sudah memastikan dia tidak akan pernah keluar dari balik jeruji besi, ucap Nawang. Alex meletakkan tongkat di sisi kursinya. Dia menyentuh jemari tangan Nawang. Duduklah, ujar Alex pelan. Nawang menurut, dia duduk di sebelah Alex. Aku banyak berhutang budi pada keluarga Dharmawangsa, ucap Nawang dengan pandangan lurus. Aku juga sama, sahut Alex. Jadi aku tak ada waktu untuk memikirkan hal lain selain bekerja dan mengabdi pada keluarga ini, ucap Nawang lagi. Loyalitas pekerja keluarga Dharmawangsa sudah tidak diragukan, tapi mereka semua punya pasangan, loh. Alex mengingatkan. Nawang menoleh. Kamu ngebet banget pengen punya pasangan. Enggak, aku nggak pernah ngebet. Kecuali sejak dekat sama kamu, bantah Alex. Ya udah kita jauhan aja kalau gitu. Yakin bisa jauh-jauh dariku? Alex mulai lagi menggoda Nawang. Nawang mencubit paha Alex keras. Alex mengadu, mengusap pahanya sungguh-sungguh. Nggak apa-apa, aku rela diketin olehmu, ai. Desis Alex. Ai. Nawang mendelik. Ilya, ayang. Alex cengengesan. Nawang menatap lekat Alex lalu tertawa. Kamu lebih muda dari aku, loh. Cuma beda 5 tahun. Rasul dengan Siti Khadijah bedanya 15 tahun. Tak masalah, toh. Nawang menggaruk cuping hidungnya. Alex selalu saja punya jawaban yang membuatnya mati kutu. Alex tipikal lelaki ceria dan perayu. Kamu belajar gombalan dari Leonard Dharmawangsa, ya? Salah, Leonard belajar dariku. Kekeh Alex. Nawang menunduk. Dia teringat masa lalunya. Masa laluku kelam. Aku yang akan menghapus rasa kelammu. Menggantinya dengan cerita indah penuh warna di masa depan. Alex menatap Nawang lekat dari samping. Aku pernah keguguran 2 kali. Tubuhku kotor, pernah disentuh pria lain, lirih suara. Nawang, aku terima kamu dengan segala kurang dan lebihnya. Di mataku kau wanita bersih, baik dan tangguh. Kubur masa lalumu yang kelam. Kau hidup untuk masa kini dan nanti, bukan untuk masa lalu. Alex menggenggam jemari Nawang. Aku masih takut. Nawang menegakkan lagi kepalanya tapi tak berani menatap Alex. Aku yang akan jadi penghalau rasa takutmu, ucap Alex. Aku juga masih belum yakin apa aku sanggup menjalani lembaran baru bersama seseorang. Alex menghela napas dalam. Dia berdiri tanpa memakai tongkat. Alex berjongkok di depan kedua lutut Nawang. Berjanjilah untuk tidak merasa rendah diri dengan masa lalumu. Tataplah mentari setiap hari dengan penuh percaya diri karena orang yang sungguh-sungguh mencintaimu tidak perlu masa lalumu. Yang dia butuhkan hanya kau yang hari ini, esok dan seterusnya, dan orang itu aku yang tidak akan mengeluhkan warna kelam masa lalumu. Berpijaklah di bumi dengan tangguh di sisiku. Nawang melihat mata kelam Alex, sorot kesungguhan terpancar di sana. Bagaimana aku bisa percaya dengan pendusta sepertimu? Nawang baru tersadar. Alex bisa berdiri dan berjongkok tanpa tongkat. Nawang meraih tongkat Alex, tapi sebelum Nawang berhasil mendaratkan pukulan tongkatnya ke tubuh Alex, Alex sudah berlari menjauh dengan langkah sempurna. Tentu saja Nawang geram bukan main. 2 kali dia dibohongi Alex. Alex, kau tahu, aku tipikal perempuan yang susah memaafkan lelaki pendusta. Teriak Nawang.
Prinsip itu akan hancur kalau aku yang berdusta padamu. Alex berlarian mendekati kolam renang. Nawang mengejar Alex mengelilingi kolam renang seraya mengacung-acungkan tongkat. Sayang sekali, Nawang terpeleset dan tercebur ke kolam renang. Jika Susana bisa diandalkan dalam segala hal kecuali memasak, maka Nawang bisa diandalkan dalam segala hal kecuali berenang. Dia tidak pandai berenang. Alex masih berlari dan tertawa-tawa melihat Nawang jatuh ke kolam renang di ukuran terdalam. Dia baru tersadar saat Nawang tenggelam dan kedua tangannya melambai-lambai.